Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Nurma Ijati MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Kajian Pembelajaran Matematika Modern. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Hisyam Ahyani, Iis Solihat, Diah Nurfaujiah, dan Mustika Santi. Kami akan mempresentasikan materi mengenai bahan ajar matematika. Langsung saja kita ke kajian teori yang akan kita bahas. Yang pertama ada definisi bahan ajar, kedua fungsi dan tujuan bahan ajar, ketiga jenis-jenis bahan ajar, keempat pemilihan bahan ajar, kelima pemanfaatan bahan ajar, keenam pengembangan bahan ajar, dan ketujuh contoh bahan ajar matematika dan format lembar kerja siswa. Baik, saya Mustika Santi sebagai pemateri pertama. Di sini saya akan menjelaskan mengenai definisi bahan ajar. Pengertian dari bahan ajar. Bahan ajar, teaching material, merupakan bagian dari sumber belajar. Bahan ajar adalah segala bentuk bahan yang digunakan untuk membantu guru dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Bahan ajar instructional materials adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dipelajari siswa dalam rangka mencapai standar kompetensi yang telah ditentukan. Jadi, bahan ajar adalah seperangkat materi pembelajaran yang disusun secara sistematis menampilkan sosok utuh dari kompetensi yang dikuasai oleh warga belajar dalam kegiatan pembelajaran. Bahan ajar menurut para ahli. Yang pertama, menurut National Center of Competency Based Training tahun 2007, bahan ajar adalah segala bentuk bahan yang digunakan untuk membantu guru atau instruktur dalam melaksanakan proses pembelajaran di kelas. Yang kedua, menurut Panin tahun 2001, bahan ajar merupakan bahan-bahan atau materi pelajaran yang disusun secara sistematis yang digunakan guru dan peserta didik dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, menurut Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Atas, bahan ajar adalah segala bentuk bahan yang digunakan untuk membantu guru dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Yang keempat, menurut Depdiknas, bahan ajar merupakan informasi, alat, dan teks yang diperlukan guru atau instruktur untuk perencanaan dalam penelaahan implementasi pembelajaran. Selanjutnya yang kelima, menurut Pius H. dalam Diknas, bahan ajar merupakan seperangkat materi pembelajaran yang disusun secara sistematis, menampilkan sosok utuh dari kompetensi yang akan dikuasai peserta didik dalam kegiatan pembelajaran. Yang keenam, menurut Suharsimi Arikunto dalam Belawati DKK, bahan ajar merupakan inti yang ada dalam kegiatan pembelajaran karena memang bahan pembelajaran itulah yang diupayakan untuk dikuasai dalam pembelajaran. Yang ketujuh, menurut Darwin Shah, bahan pembelajaran merupakan salah satu sumber belajar yang berisikan pesan dalam bentuk-bentuk konsep, prinsip, definisi, konteks, data, fakta, proses, nilai, dan keterampilan. Yang kedelapan, menurut Komsin S. Widodo dan Jasmadi, bahan ajar adalah seperangkat sarana yang berisikan materi pembelajaran, metode, batasan-batasan, dan cara mengevaluasi yang didesain secara sistematis dan menarik. Dari beberapa pendapat mengenai pengertian bahan ajar di atas dapat disimpulkan bahwa bahan ajar merupakan salah satu komponen pembelajaran yang digunakan oleh guru sebagai bahan belajar bagi siswa yang disusun secara sistematis dan mencakup keseluruhan dari kompetensi yang akan dikuasai sehingga membantu guru dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar di kelas. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas tentang fungsi dan tujuan dari bahan ajar. Fungsi dari bahan ajar itu ada 4 macam.
Yang pertama, pedoman bagi guru dalam mengarahkan semua aktivitas pembelajaran matematika sekaligus merupakan substansi kompetensi matematika yang akan dikembangkan pada diri siswa. Jadi, fungsi pertama ini sebagai pedoman guru dalam hal aktivitas pembelajaran. Fungsi yang kedua yaitu pedoman bagi siswa yang akan mengarahkan semua aktivitasnya dalam proses pembelajaran matematika, sekaligus merupakan substansi kompetensi yang harus dikuasainya. Nah, fungsi yang kedua ini yaitu sebagai pedoman bagi para siswa ya. Kalau yang fungsi pertama tadi untuk guru, nah fungsi yang kedua itu untuk para siswa. Fungsi yang ketiga yaitu alat evaluasi kemampuan yang telah dicapai siswa pada standar kompetensi matematika yang ditetapkan. Dan fungsi yang terakhir yaitu rekaman kerja siswa yang dapat bermanfaat untuk evaluasi lebih lanjut serta mendukung penerapan portfolio. Yang selanjutnya yaitu tujuan bahan ajar. Di sini tujuan bahan ajar itu ada 4 macam. Yang pertama, membantu siswa dalam mempelajari sesuatu. Nah, dengan adanya bahan ajar, siswa itu bisa lebih mudah atau lebih gampang dalam memahami materi yang disampaikan oleh para guru. Tujuan yang kedua yaitu memudahkan guru dalam pelaksanaan pembelajaran. Nah, selain mempermudah para siswa, bahan ajar ini juga bisa mempermudah guru dalam aktivitas mengajarnya. Tujuan yang ketiga yaitu menyediakan berbagai jenis pilihan bahan ajar. Nah, dengan adanya jenis bahan ajar ini, guru bisa memilih jenis bahan ajar yang sesuai atau yang cocok untuk karakteristik para siswanya. Jadi nanti saat menyampaikan pelajaran, mereka bisa lebih gampang menyerap materi yang disampaikan oleh guru. Tujuan yang terakhir itu agar kegiatan pembelajaran menjadi lebih menarik. Nah, jadi saat kegiatan mengajar, jika guru menggunakan bahan ajar yang sesuai atau metode yang sesuai, itu bisa menarik siswa untuk meningkatkan semangat atau daya inginnya dalam belajar materi tersebut. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu tentang jenis-jenis bahan ajar. Nah, di sini ada 4 macam jenis-jenis bahan ajar. Yang pertama, bahan ajar cetak. Bahan ajar cetak biasanya relatif lebih terencana dan tersusun dengan rapi. Bahan ajar cetak dapat ditampilkan dalam berbagai bentuk. Nah, terus ada beberapa jenis bahan ajar cetak yang biasa digunakan dalam proses pembelajaran, yaitu handout, buku tulis, modul, LKS, brosur, foto atau gambar, dan model. Yang kedua, bahan ajar suara atau audio. Bahan ajar suara atau audio merupakan salah satu bahan ajar non-cetak yang di dalamnya mengandung suatu sistem yang menggunakan sinyal audio secara langsung. Contohnya itu, guru memperlihatkan suatu berita tentang musibah bencana alam. Kemudian guru meminta siswanya untuk menghitung kerugian yang ditimbulkan atau apa saja bantuan yang diperlukan para korban. Nah, yang ketiga yaitu bahan ajar pandang dengar. Nah, bahan ajar pandang dengar merupakan bahan ajar yang mengombinasikan dua materi yaitu visual dan auditif. Materi auditif ditunjukkan untuk merangsang indera pendengaran, sedangkan visual untuk merangsang indera penglihatan. Yang terakhir yaitu bahan ajar interaktif. Bahan ajar interaktif adalah bahan ajar yang mengombinasikan beberapa media pembelajaran, yaitu audio, video, teks, atau grafik yang bersifat interaktif untuk mengendalikan suatu perintah atau perilaku alami dari suatu presentasi. Oke, baik, pembahasan selanjutnya yaitu mengenai pemilihan bahan ajar. Nah, dalam memilih bahan ajar, hendaknya kita mempertimbangkan 3 prinsip. Nah, yang pertama prinsip relevansi, yang kedua prinsip konsistensi, dan yang terakhir prinsip kecukupan. Nah, prinsip relevansi ini artinya ketika kita memilih bahan ajar, nah materi pembelajaran yang dipilih itu
memiliki relevansi atau keterkaitan dengan pencapaian standar kompetensi. Nah, untuk prinsip konsistensi artinya adanya keajegan gitu antara bahan ajar dengan kompetensi dasar atau standar kompetensi yang harus dikuasai siswa. Nah, misalnya kompetensi dasar yang direncanakan itu 4 macam, maka bahan ajar yang harus diajarkan itu harus meliputi 4 macam itu. Nah, kemudian prinsip kecukupan itu artinya materi yang diajarkan hendaknya cukup memadai dalam membantu siswa menguasai standar kompetensi yang telah ditentukan. Materi pembelajarannya tidak terlalu sedikit dan juga tidak terlalu banyak. Nah, kemudian bagaimana sih cara kita untuk memilih bahan ajar itu? Nah, secara garis besar, langkah-langkah memilih bahan ajar itu meliputi 4. Yang pertama, mengidentifikasi aspek-aspek yang terdapat dalam standar kompetensi. Nah, yang menjadi rujukan atau acuan pemilihan bahan ajar. Nah, sebelum kita memilih bahan ajar itu kita harus mengidentifikasi dulu gitu. Jadi aspek-aspek yang terdapat dalam standar kompetensi itu seperti apa. Nah, baru kita menentukan bahan ajarnya. Standar kompetensi ini kan telah ditentukan oleh Kementerian Pendidikan gitu. Nah, kemudian langkah kedua itu mengidentifikasi jenis-jenis materi bahan ajarnya. Jadi saling berkaitan antara poin pertama dan poin kedua ini. Kemudian langkah ketiga ini bahan ajar yang relevan dengan standar kompetensi. Nah, jadi setelah kita menentukan mengidentifikasi aspek-aspeknya, kemudian kita menentukan bahan ajar yang relevannya gitu terkait dengan standar kompetensi yang telah kita identifikasi tersebut. Nah, kemudian langkah yang keempat itu adalah sumber bahan ajarnya. Nah, sumber bahan ajar yang akan kita pilih kan banyak, bisa dari buku pelajaran, dari jurnal, dari internet, koran, majalah maupun sumber-sumber yang lainnya. Nah, kemudian pembahasan selanjutnya yaitu mengenai pengembangan bahan ajar. Ketika kita ingin mengembangkan suatu bahan ajar, maka kita harus menyusunnya berdasarkan kriteria berikut. Nah, yang pertama, ketersediaan bahan itu sesuai dengan kebutuhan dan minat belajar. Nah, jadi jangan sampai kita membuat bahan ajar, namun bahan ajar tersebut tidak sesuai ternyata. Jadi terbuang sia-sia gitu, tidak sesuai dengan kebutuhan. Jadi harus sesuai. Kemudian yang kedua itu harus mengembangkan kemampuan awal peserta didik. Ya, ini jelas fungsi bahan ajar. Kemudian yang ketiga harus mempertimbangkan karakteristik sasaran. Artinya bahan ajar yang dikembangkan dapat disesuaikan dengan karakteristik sasaran yang meliputi lingkungan sosial, budaya, geografis maupun tahapan perkembangan peserta didik. Dan kriteria yang keempat, pengembangan bahan ajar harus dapat menjawab atau memecahkan masalah atau kesulitan belajar siswa gitu. Jadi jangan sampai kita membuat bahan ajar tapi bahan ajar tersebut tidak efektif gitu. Ya. Nah, adapun untuk prinsip pengembangan, di sini ada 7 prinsip. Yang pertama, dalam mengembangkan bahan ajar itu harus dimulai dari yang mudah ke sulit, atau dari yang konkret ke abstrak gitu. Tentunya kita ketika mengembangkan sebuah bahan ajar, di dalamnya itu harus memuat hal-hal yang mudah terlebih dahulu. Kalau yang sulit terlebih dahulu, nanti siswa akan kesulitan gitu untuk memahaminya. Jadi harus dari yang mudah dulu. Kemudian yang kedua, ada prinsip pengulangan untuk memperkuat pemahaman. Jadi sesuatu konsep itu bisa diulang terus menerus di dalam bahan ajar tersebut, jangan hanya disampaikan sekali gitu. Kemudian prinsip yang ketiga ada umpan balik positif. Ya, ini juga perlu karena siswa itu akan merespon positif jika kita memberikan umpan balik
yang positif juga di bahan ajar tersebut. Kemudian prinsip pengembangan yang keempat ada memotivasi siswa untuk belajar. Nah, jadi bahan ajar tersebut hendaknya bisa memotivasi siswa untuk lebih giat lagi dalam belajar. Jadi bahan ajar tersebut tidak terkesan membosankan gitu untuk siswa. Kemudian prinsip yang kelima adalah maju selangkah demi selangkah tetapi pasti gitu. Jadi urutan pembelajaran di bahan ajar tersebut sedikit-sedikit, terus dari yang seperti tadi, dari yang mudah ke yang sulit gitu. Nah, sama seperti poin pertama. Kemudian yang keenam ada refleksi dan maju. Nah, jadi setiap pemahaman yang telah diberikan itu ada refleksinya dari bahan ajar tersebut. Misalkan di akhir pembelajaran atau di akhir materinya diberikan kesimpulan gitu. Nah, maka misalkan setelah kalian mempelajari ini, maka kalian akan memahami ini gitu. Kemudian yang prinsip yang ketujuh tentunya mengacu pada standar kompetensi. Seperti yang telah diutarakan sebelumnya, sebelum kita membuat bahan ajar atau mengembangkan bahan ajar ini, maka kita harus mengacu pada standar kompetensi yang telah ditentukan. Nah, kemudian di sini ada langkah-langkah pengembangan bahan ajar itu. Ada 5. Yang pertama, kita harus menganalisa kurikulum, yaitu menganalisa standar kompetensi. Nah, jadi standar kompetensinya seperti apa, yang baru kita melakukan. Yang poin kedua itu penentuan bentuk bahan ajarnya seperti apa. Ya, bentuk bahan ajar kan tadi telah disebutkan di slide sebelumnya ya, ada banyak di situ. Kemudian langkah yang ketiga itu kita identifikasi kemampuan siswa. Jadi kemampuan siswanya itu seperti apa, kemudian kita menyesuaikan dengan bahan ajarnya gitu. Kemudian langkah yang keempat, penyusunan strategi penggunaan. Ya, bahan ajar kan tidak terus-menerus diberikan gitu. Jadi ada beberapa kegiatan yang diharuskan kita menggunakan bahan ajar dulu. Ada pula yang tidak perlu menggunakan gitu. Ada saat-saat tertentu yang harus kita pasti menggunakan bahan ajar. Kemudian yang kelima, sebelum dipublikasikan kita harus mereview dulu sebelum digunakan. Itu pastinya agar setelah pasti untuk digunakan itu bahan ajar tersebut siap gitu untuk dipakai. Baik, pembahasan yang keenam yaitu pemanfaatan bahan ajar. Dalam memanfaatkan bahan ajar itu ada 2 strategi, yaitu strategi penyampaian bahan ajar oleh guru dan strategi mempelajari bahan ajar oleh siswa. Strategi penyampaian bahan ajar oleh guru diantaranya strategi urutan penyampaian simultan, yaitu jika guru harus menyampaikan materi pembelajaran lebih dari 1, maka materi disajikan secara serempak terlebih dahulu, baru kemudian diperdalam satu per satu. Metode ini ada yang menyebutnya metode global. Lalu yang kedua, strategi urutan penyampaian sukesif. Jika guru harus menyampaikan materi pembelajaran lebih dari 1, maka materi disajikan satu demi satu secara mendalam, baru kemudian menyajikan materi berikutnya secara mendalam pula. Jadi tidak disampaikan secara keseluruhan terlebih dahulu. Lalu yang ketiga, strategi penyampaian fakta. Jika guru harus menyajikan materi pembelajaran termasuk jenis fakta, seperti nama-nama benda, nama-nama tempat, peristiwa sejarah, nama simbol, lambang, dan sebagainya. Lalu yang keempat, strategi penyampaian konsep. Materi pembelajaran jenis konsep adalah materi berupa definisi atau pengertian. Tujuan mempelajari konsep agar siswa paham, dapat menunjukkan ciri-ciri, unsur, membedakan, membandingkan, menggeneralisasikan, dan sebagainya.
Langkah-langkah mengajarkan konsep. Yang pertama, sajikan konsepnya terlebih dahulu. Lalu yang kedua, berikan bantuan berupa inti isi, ciri-ciri pokok, contoh dan bukan contoh. Yang ketiga, berikan latihan. Dapat berupa tugas memberikan contoh lain atau problem posing. Yang keempat, berikan umpan balik. Dan yang kelima, berikan tes. Lalu strategi yang kelima yaitu strategi penyampaian materi pembelajaran prinsip. Termasuk materi pembelajaran jenis prinsip adalah dalil, rumus, hukum, aksioma, postulat, teorema, dan lain sebagainya. Dan yang keenam, strategi penyampaian prosedur. Tujuan pelajari prosedur adalah agar siswa dapat melakukan atau mempraktikkan prosedur tersebut, bukan sekedar paham atau hafal. Termasuk materi pembelajaran jenis prosedur adalah langkah-langkah mengerjakan sesuatu tugas secara urut. Selain strategi penyampaian bahan ajar oleh guru, juga ada strategi mempelajari bahan ajar oleh siswa. Nah, jika ditinjau dari guru, perlakuan terhadap materi itu berupa penyampaian atau menyampaikan atau mengajarkan materi pada siswa. Sebaliknya, jika ditinjau dari siswa, perlakuan terhadap materi berupa mempelajari atau berinteraksi dengan materi pembelajaran. Nah, ada beberapa strategi dalam mempelajari bahan ajar oleh siswa. Yang pertama, menghafal. Ada dua jenis menghafal, yaitu menghafal verbal dan menghafal paraphrase. Menghafal verbal itu menghafal persis seperti apa adanya. Terdapat materi yang harus dihafal persis seperti nama-nama orang, nama tempat, nama zat, lambang, peristiwa, sejarah, dan lain sebagainya. Sebaliknya, ada juga materi pembelajaran yang tidak harus dihafal persis seperti apa adanya, tetapi dapat diungkapkan dengan bahasa sendiri. Lalu yang kedua, menggunakan atau mengaplikasikan. Nah, materi pembelajaran setelah dihafal atau dipahami kemudian digunakan atau diaplikasikan. Jadi dalam proses pembelajaran, siswa harus memiliki kemampuan untuk menggunakan, menerapkan, atau mengaplikasikan materi yang telah dipelajari. Lalu yang ketiga, menemukan. Yang dimaksud penemuan di sini adalah menemukan cara memecahkan masalah-masalah baru dengan menggunakan fakta, konsep, prinsip, dan prosedur yang telah dipelajari. Menemukan merupakan hasil tingkat belajar tingkat tinggi atau sering disebut penerapan strategi kognitif. Lalu yang terakhir, yang keempat adalah memilih. Memilih di sini menyangkut aspek afektif atau sikap. Yang dimaksud memilih adalah suatu tuntutan sikap. Memilih untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu. Misalkan, sikap memilih membaca novel daripada membaca buku pelajaran. Memilih menaati peraturan lalu lintas dan terlambat sekolah, atau melanggar lalu lintas dan tidak terlambat sekolah. Nah, baik, selanjutnya pembahasan yang ketujuh yaitu contoh bahan ajar dan format lembar kerja siswa. Bahan ajar dan LKS itu dapat berupa gambar, soal, permainan teka-teki, kuis, dan lain sebagainya dalam bentuk-bentuk yang kreatif. Dalam merancang bahan ajar itu harus memiliki informasi yang mencakup mata pelajaran, kelas, SK atau KD, substansi atau materi, kedalaman materi, bentuk, serta cara menggunakannya di kelas. Namun tidak semua informasi tersebut harus dituangkan secara keseluruhan di bahan ajar. Hanya informasi yang benar-benar diperlukan saja yang tertuang dalam bahan ajar. Jadi misalkan materi itu hanya inti-intinya saja. Dengan demikian bahan ajar itu perlu dibuat sesederhana mungkin dengan diselipi gambar atau ilustrasi yang dapat menarik minat siswa untuk mempelajarinya. Nah, contoh dari bahan ajar dapat dilihat pada gambar. Lalu untuk format lembar kerja itu terdiri dari kode, nama, kelas, SK atau KD, judul atau topik, dan pembuka atau petunjuk. Nah, kode ini untuk mempermudah organisasi lembar kerja, misalkan 4.1a.
kode LKS 3.4.1. Berarti lembar kerja siswa kelas 3 SK4 KD1. Lalu ada nama. Pasti setiap lembar kerja itu perlu disediakan tempat untuk nama untuk menuliskan nama siswa agar tidak tertukar dengan siswa lain. Lalu yang selanjutnya kelas. Jelas setiap lembar kerja itu harus ada peruntukan kelasnya. Lalu standar kompetensi dan kompetensi dasar. Nah, setiap lembar kerja itu sebaiknya dikaitkan dengan SK atau KD, tetapi tidak perlu menuliskan SK atau KD secara lengkap, cukup menuliskan nomornya saja. Lalu topik atau judul. Nah, pada topik atau judul ini berisi topik atau judul yang menjadi identitas dari lembar kerja siswa. Judul ini supaya dibuat singkat tetapi jelas tentang materi yang akan dibahas, misalkan mengenal bilangan, penjumlahan, pengurangan, perkalian, mengenal waktu, kegiatan sehari-hari, mengenal pecahan, dan lain sebagainya. Lalu petunjuk. Nah, dalam lembar kerja ini pembukanya itu diisi dengan petunjuk. Dapat berisi perintah seperti isilah, lengkapilah, kerjakanlah, warnailah, dan lain sebagainya. Ataupun pertanyaan, misalnya berapa banyak, mana yang lebih tinggi, dan lain sebagainya. Lalu jangan lupa ada tambahan gambar atau ilustrasi yang dapat ditempatkan dimanapun, di sela-sela substansi. Mungkin cukup sekian penjelasan materi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dalam penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.